يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan buku 100 sunnah di dalam tilawah, ya, atau 100 sunnah di dalam membaca Al-Quran. Sekarang insya Allah sampai terakhir ya, hadis ke 91 sampai 100 insya Allah. Yang ke 91, dengarkan. Kita lanjutkan, kita ulang ya. Tilawah dengan tadabbur, ya, tilawah dengan tadabbur. Di dalam Al-Quran surat Shad, surat yang ke satu berapa? 38 ayat 29 yang bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim. Kita ulang. Coba baca nah. Ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Enggak boleh ngono, enggak boleh ulangi. Waliyatadzakkaru ulul albab. Artinya suatu kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal mengambil pelajaran darinya. Quran surat Shad ayat 29. Ya. Jadi ini perintahnya Allah di dalam surat Shad ayat yang ke-29, yaitu membaca Al-Qur'an itu dengan tadabbur, mentadaburi isinya, ya. Dalam kitab dalam surat Shad tadi, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ya. Jadi kitab, ya, satu kitab yang anzalnahu, yang kami turunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kitabun anzalnahu ilaika, ya, kitab yang kami turunkannya kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mubarakun, ya, kitab yang diberkahi, dibarokahi, liyadabbaru, agar mereka itu mentadaburi ayatihi, ayat-ayatnya, ya, ditadaburi, ya, ayatnya difahami, isinya, ya, kandungannya, ya, ini dipelajari tafsirnya, terus di alamnya bagaimana, ya, itu perlu ditadaburi, ya. Waliyadzakkaru ulul albab, dan orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran darinya, ya. Jadi ulul albab, orang-orang yang diberi akal itu bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Di dalam hadis An Abi Wa'il qala ja'a rajulu yuqalu lahu Nahiku banu Sinanin ila Abdillah faqala ya Aba Abdurrahman inni la aqra'ul mufassala fi raq'atin faqala Abdullah hadan kahadis syi'ri inna aqwaman yaqra'unal qur'ana la yujawizu tarakihum walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a inna afdhalas shalah ar-ruku'u wa sujud, rawahul Muslim. Yang artinya Nahik bin Sinan berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh aku membaca semua surat mufassal dalam satu rakaat. Maka dijawab Ibnu Mas'ud, itu bagai syair. Sungguh beberapa kaum membaca Al-Quran tanpa melewati kerongkongan mereka. Akan tetapi jika Al-Quran itu tembus dalam hati lalu meresap padanya, pasti bermanfaat. Sungguh sholat paling utama adalah rukuk dan sujud. Ya. Nih, jadi Nahik bin Sinan berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jadi sungguh aku membaca semua surah mufassal dalam satu rakaat. Maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud, itu bagai syair. Sungguh beberapa kaum membaca Al-Quran tanpa melewati kerongkongan mereka. Akan tetapi jika Al-Quran itu tembus dalam hati lalu meresap padanya, pasti bermanfaat. Sungguh sholat paling utama adalah rukuk dan sujud, ya. Jadi maca Al-Quran itu nggak usah hokeh-hokeh, ya. Hokeh-hokeh boleh, nggak boleh cepet-cepet, ya. Kalau bisa Al-Quran itu apa? Dibaca dan ditadaburi, difahami artinya, difahami isinya, ya, sehingga nanti apa? Al-Quran itu bisa meresap di dalam hati dan akan bermanfaat pada dirinya, ya. Karena orang itu biasa ada yang hanya membaca Al-Quran itu hanya pada kerongkongannya saja. Jadi mau baca Al-Quran ya selewat wis gitu aja, Al-Quran dibaca wis, ya, tidak pernah ditadaburi, tidak pernah difahami sehingga tidak meresap pada hatinya, ya. Biar kita Al-Quran itu meresap ke dalam hati, maka perlu dipelajari, ya, difahami artinya, dimengerti lafziyahnya, difahami tafsirnya, terus digunakan diperhatikan ke alam, dihubungkan dengan ayat-ayatul kauniyahnya, ke alamnya itu, sehingga manusia nanti akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran itu, ya. Mulane
pada babnya tadi kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran itu dengan tadabbur, mentadaburi ayat-ayat Allah. Terus yang ke 29 bacaan yang 92 belum selesai. 92 tilawah dengan rasa takut atau membaca Al-Quran dengan rasa takut. Di dalam hadis, inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'ani alladzi idza sami'tahu yaqra'a ra'aitu annahu yahsyallah. Yang artinya, sungguh termasuk orang yang terbagus suaranya dalam membaca Al-Quran adalah orang yang jika kau mendengarnya membaca, kau lihat dia takut kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah ini, jadi membaca Al-Quran itu dengan rasa takut. Ya, mulanya kalau dalam hadis yang lainnya, ya seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya apabila dia mengimami sholat, di waktu dia membaca Al-Quran itu mesti menangis, ya meneteskan air mata karena rasa takutnya kepada Allah, ya karena apa? Dia bisa mentadaburi ayat-ayatnya Allah, sehingga kalau mengenai ayat-ayat azab, ya dia memohon kepada Allah agar dijauhkan dari azabnya Allah. Ya, kalau dia mengenai ayat-ayat tentang jannah, maka dia mohon kepada Allah dengan jannah agar dimasukkan ke dalam jannah. Ya, mulai pada hadis yang ke-92 ini, ya dianjurkan kita membaca Al-Quran itu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ke-93, tilawah dengan lagu-lagu, membaca Al-Quran dengan lagu-lagu. Di dalam hadis, akhafu alaikum sitan imarata sufahai wasaf dam wa bai al hukam wa qati atar rahim wa naswan yattakhidunal qur'ana mazamir wa kasrata surati. Syadafu fi riwayati yuqaddimuna ahadahum liyungganniyahum wa ingkana aqallahum fiqha. Yang artinya, aku mengkhawatirkan terhadap kalian 6 perkara. Ayo diperhatikan. Aku mengkhawatirkan terhadap kalian 6 perkara. Kepemimpinan orang-orang yang bodoh, penumpahan darah, menjual hukum, memutuskan kerabat, dan suatu generasi yang menjadikan Quran sebagai seruling belaka. Mereka memajukan salah satu mereka untuk menyanyikan Al-Quran, meskipun dialah orang yang paling minim fikihnya di antara kalian, serta banyaknya polisi yang zalim. Hadis riwayat Tabrani. Kita lanjutkan. Ya, yang hadis yang ke berapa tadi? Ke-93. Ya, tilawah dengan lagu. Ya. Aku mengkhawatirkan terhadap kalian 6 perkara. Ya, kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Jadi ini Rasulullah SAW mengkhawatirkan kepada umatnya itu 6 perkara. Ya. Yaitu yang pertama imarota sufaha, ya,
pemimpin yang sufaha, yang bodoh. Ya. Dan yang kedua yang dikhawatirkan Rasulullah SAW yaitu penumpahan darah. Ya, yang kedua penumpahan darah, ya, saling bunuh membunuh, saling berperangan, ya, itu dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga menjual hukum, ya, jadi hukum itu digunakan dijual belikan, ya, kadang-kadang akhirnya orang yang tidak bersalah menjadi salah. Orang yang benar malah menjadi salah. Orang yang salah malah dibenarkan. Nah, ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat yang dikhawatirkan Rasulullah SAW yaitu memutus kerabat. Ya, enek masalah misalnya warisan, ya, akhirnya memutuskan kerabatnya satu dengan yang lainnya. Ya, akhirnya menjadi renggang. Ya, ini dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan hari ini banyak ada permasalahan kecil akhirnya memutuskan hubungan kerabat. Terus yang kelima, suatu generasi yang menjadikan Al-Qur'an bagai seruling belaka. Ya, hari ini terjadi, ya, generasi yang menjadikan Al-Quran itu sebagaikan seruling belaka, hanya untuk digunakan untuk lomba-lomba ngaji, ya, atau hanya untuk bacaan-bacaan yang hanya katanya Rasulullah tadi, hanya di tenggorokannya aja, tidak pernah difahami isinya, tidak pernah ditadaburi isinya Al-Quran, ya. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Terus yang keenam, mereka memajukan salah satu mereka untuk menyanyikan. Kalau di sini menyanyikan. Wa naswan yattakhidunal Qur'ana mazamira. Ya. Ini. Jadi yang keenam, mereka itu memajukan salah satu mereka untuk menyanyikan Al-Quran meskipun dialah orang-orang yang paling minim fikihnya di antara kalian. Ini aja yang kelima bukan enam, yang kelima ini. Ya, jadi ini, ya, bahayanya orang-orang yang hanya menyenandungkan Al-Quran, ya, tapi hanya untuk hari ini misalnya untuk bacaan-bacaan aja, ya, untuk lomba-lomba, ya, dan mereka tidak memahami artinya. Dan hari ini terjadi, ya, mereka hanya membaca Al-Quran, disuruh ke depan untuk baca Al-Quran, terus dinilai, ya, dan mereka tidak bisa tidak memahami isinya, ya. Maka Rasulullah SAW itu mengkhawatirkan, ya. Terus yang terakhir, yang keenam, serta banyaknya polisi yang dolim, ya. Jadi ini Rasulullah SAW mengkhawatirkan bahwasanya nanti akan ada yang terakhir tadi serta banyaknya polisi yang dolim, ya. Penguasa-penguasa yang dolim. Jadi 6 hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di akhir zaman nanti akan terjadi. Rasulullah SAW itu mengkhawatirkan, ya. Oleh karena itu bagi kita sebagai seorang muslim, ya, maka berhati-hatilah, ya, jangan sampai menjadi pemimpin yang bodoh, ya. Jangan sampai kita mudah-mudah untuk menumpahkan darah
atau kita menjual hukum, memutuskan kerabat, ya, terus menjadi generasi yang menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai serulingan belaka, ya, atau mereka itu memajukan salah satu mereka untuk menyandungkan Al-Quran, ya, meskipun dialah orang yang paling minim fikihnya di antara kalian. Dan yang terakhir, serta banyaknya polisi yang dolim, ya, penguasa-penguasa yang dolim. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang ke-94, mengeraskan tilawah, ya, banterne baca Al-Quran. Itu boleh apa enggak? Di dalam hadis, ma'adinallah li syai'in ma'udina li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hasana sauti yatangonna bil qur'ani yajharu bih. Yang artinya, tidaklah Allah mendengarkan kepada sesuatu sebagaimana dia mendengarkan kepada seorang nabi yang baik akhlaknya. Dia melakukan Al-Quran, dia mengeraskan Al-Quran, membaca Al-Quran. Hadis riwayat muttafaqun alaih, ya. Jadi ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, ya, tidaklah Allah mendengarkan kepada sesuatu sebagaimana dia mendengarkan kepada seorang nabi yang baik akhlaknya. Ya, yang baik akhlaknya Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran, ya, hasana syauti yatagonna bil Quran, ya. Beliau itu melakukan Al-Quran, maksudnya suaranya bagus, dan beliau itu mengeraskan, ya, dibanterne. Itu boleh baca Al-Quran dibanterne, ya, tapi jangan punya sifat apa? Riya, pamer, ya. Boleh kita membaca dibanterne, ya boleh, ya. Nanti yang ke-9, genten membaca Al-Quran dengan dilirihne piye. Nah, kita lihat yang ke-95, tilawah secara sir, membaca Al-Quran secara sir, secara lirih atau pelan, ya. Ini ada keterangan al-jahr bil Qur'ani kal jahr bis shadaqah wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis shadaqah. Yang artinya, mengeraskan Al-Quran bagaikan sedekah terang-terangan, dan membaca Al-Quran dengan lirih bagaikan sedekah secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini sahih, ya. Jadi Rasulullah SAW mengibaratkan wong nek maca Al-Quran, ya, mengeraskan Al-Quran, macane Al-Quran dibanterne, itu bagaikan apa? Sedekah. Kok sombong? Bukan sombong. Jadi mengeraskan Al-Quran itu bagaikan sedekah terang-terangan. Jadi diibaratkan oleh Rasulullah SAW apa? Nek macane banter iku padha karo sampeyan ku sedekah terang-terangan, ya. Dan membaca Al-Quran dengan lirih itu bagaikan sedekah dengan cara sir, sembunyi-sembunyi, ya. Ini sama-sama kebaikan, ya. Pokoknya tidak diniatkan apa? Riya. Contohnya sampean sedekah terang-terangan kepada orang, ya, diketahui orang lain, sampean sedekah, ya, kepada orang lain. Itu boleh jadi apa? Akhirnya nanti orang itu tahu, oh, kita boleh sedekah. Jadi itu sebagai contoh, orang yang belum sedekah akhirnya dia bisa bersedekah, ya. Dan boleh bersedekah dengan sir, sembunyi-sembunyi, ya, dan tidak ketahuan orang lain. Saya tak sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Orang kaya tak kai sedekah ini, tak kai ini. Lah itu boleh, ya. Mulane dua
dua hal ini, membaca dengan keras ya atau membaca Al-Qur'an dengan lirih, itu sama-sama diperbolehkan ya. Intinya apa? Kamu jangan punya niat riya ya. Jadi niatkan untuk membaca Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Seperti hadis yang sebelumnya kemarin, kan ada sahabat yang membaca Al-Qur'an di masjid. Akhirnya Rasulullah SAW mendengarkan bahwasanya suara kamu itu bagus ya, kan digitukan oleh Rasulullah ya. Akhirnya orang tadi mengatakan, seandainya aku tahu kalau Rasulullah SAW mendengarkan, maka akan saya perbagus lagi ya, gitu ya. Jadi ini, jadi boleh kita membaca Al-Qur'an dengan dijaharkan ya. Itu seperti menjaharkan sedekah, seperti terang-terangan sedekah ya. Dan boleh membaca Al-Qur'an itu dengan sir ya, dengan lirih. Itu bagaikan atau seperti dia bersedekah dengan sir ya, dengan lirih atau dengan sembunyi ya. Jadi silahkan maca Al-Qur'ane banter karo lilih, enggak masalah ya. Terus yang ke-96, apa yang ke-96? Mengajarkan bacaan Al-Qur'an dengan talqin ya. Mengajarkan bacaan Al-Qur'an dengan talqin. Di dalam hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Hadis riwayat muttafaqun alaih ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa mengajari kami doa istikharah dalam segala urusan, sebagaimana beliau mengajari kami satu surat dari Al-Qur'an. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajari kami doa istikharah ya. Yu'alimna, mengajari kami istikharah fi umuri kulliha ya, dalam segala urusannya ya. Kama, sebagaimana yu'alimuna, sebagaimana mengajari kami surata minal Qur'an, surat dari Al-Qur'an. Jadi Rasulullah SAW itu nek ngajari doa istikharah ya dalam segala urusan, itu sebagaimana beliau mengajari kami satu surat dalam Al-Qur'an. Jadi ditalkin ya, diajari ya, diajari satu persatu. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau mengajari kepada umatnya itu dengan talkin ya, dengan yu'allimuna ya, mengajarinya ya. Itu. Jadi kalau saiki modelnya apa? Hafalan itu ya. Gurune ngomong ini, muridnya baru menirukan. Jadi caranya Rasulullah SAW seperti itu, mentalkin ya. Seperti dalam mentalkin orang mati kalimat tauhid itu, kalau sudah nampak ada orang yang mau meninggal, maka talkinlah, ajarilah kalimat la ilaha illallah ya. Itu mengajari. Jadi caranya apa? Cara mengajarinya dengan dia membaca terus ditirukan. Sekarang yang ke-97, begadang karena Al-Qur'an. Masyaallah ya. Jadi kita boleh begadang ya dengan Al-Qur'an. Nah, kita lihat hadisnya. Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu Aisyam
Ai Rabbi ini mana'tuhu ta'am wasyahawati bin nahari fasaffi'ni fihi. Yaqulu Al-Qur'an Rabbi mana'tuhun nauma. Ya ulangi. Yaqulul Qur'anu Rabbi mana'tuhun nauma bil laili fasaffi'ni fihi fayusaffa'ani. Yang artinya siam dan Al-Qur'an, yaitu siam itu puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada hamba di hari kiamat. Ya. Kalau di sini ini diputus ini. Kalau yang dalam hadisnya puasa dulu, ya. Puasa berkata, ya Rabbku, sesungguhnya menahanku makan dan syahwat di siang hari, maka berilah syafaat kepadanya. Ya, ini hadisnya diputus ini. Terus yang kedua, Al-Qur'an berkata, ya Rabbku, aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka terimalah syafaatku baginya. Hadis riwayat Ahmad, hadis ini sahih. Ya, tadi yang pertama tadi siam berkata, ya Rabbku, sesungguhnya menahannya makan dan menahan syahwat di waktu siang hari. Fasyafi'ni, maka berilah syafaat padanya, ya, maka berilah syafaatku padanya. Ya, jadi Masya Allah. Jadi puasa sama Al-Quran, kalau kita puasa, kalau kita itu membaca Al-Quran, ya, begadang dengan Al-Quran, maka nanti Al-Quran sama puasa itu akan memberikan syafaatnya kepada orang yang dia itu puasa sama orang yang dia mempelajari Al-Quran. Masya Allah, ya. Jadi kamu diajak ngaji, diajak maca Al-Quran, itu malah seneng bersungguh-sungguh. Aja malah karepe dhewe ngono ki malah dolanan, diajari ilmu malah dolanan. Ya. Ya akan menjadi kerugian kamu nanti. Ya. Jadi begadang dengan Al-Quran itu malah apa? Nanti Al-Quran itu akan menjadikan syafaat bagi kalian. Wah, ini belajar Al-Quran aja ngene iki. Ya. Perhatikan. Tinggal 3. Yang ke-98, menyingkiri manusia karena Al-Quran. Ini di dalam hadis yang artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sepantasnya pemikul Al-Quran tahajud di malam hari saat orang-orang tidur, siam di siang hari saat orang-orang makan. Ya, jadi ini Rasulullah SAW. Ini perkataannya Ibnu Mas'ud. Ya, dia berkata sepantasnya pemikul Al-Quran, ya, mereka itu tahajud di malam hari saat orang-orang yang tidur. Jadi wong nek paham Al-Quran, hafalane oke, ya itu kalau bisa apa? Tahajud di malam hari saat orang-orang sama tidur. Ya, orang-orang pemikul Al-Quran, ya kalau bisa apa? Di siang hari siam, puasa. Di siang hari, ya pada siang hari orang-orang sama makan. Itu kalau bisa dia puasa. Ya, Masya Allah. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang mereka itu hafal Al-Quran, banyak memahami Al-Quran, banyak mentadaburi Al-Quran, ya, mereka akan menyingkiri manusia karena Al-Quran. Ya,
Jadi digunakan Al-Quran itu untuk sholat tahajud, ya, atau di waktu siangnya orang-orang itu sama makan, dia itu malah puasa, ya. Itu. Terus yang ke-99, junub dan haid boleh membaca Al-Quran loh ya. Jadi yang ke-99, junub dan haid boleh membaca Al-Quran, ya. Berkata Imam Bukhari, wa qala Ibrahim, la ba'sa at-taqra'a al-haid al-ayah walam yara Ibnu Abbas bil qiraati lil junubi ba'san wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyanihi. Ya, Ibnu Abbas berpendapat tidak mengapa orang junub itu membaca Al-Quran. Ya, ini perkataannya Ibnu Abbas, ya, di dalam kitab Bukhari, ya. Ya, tidak mengapa orang-orang yang junub atau orang-orang yang haid itu membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi walam ya Ibnu Abbas bil qiraati li junubi ba'san, ya. Ini. Jadi kalau menurut pendapatnya Ibnu Abbas, ya, tidak mengapa orang junub itu membaca Al-Quran, ya, orang junub atau orang yang haid. Yang terakhir, penutup dari 100 sunnah 100 sunnah dalam tilawah, ya. Yang terakhir, penutup surat terbaik dalam Al-Quran. La u'alimannaka surata hiya a'damu surati fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'u masani wal Qur'anul azimul ladzi utituhu. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya, aku akan mengajarimu suatu surat yang merupakan surah teragung dalam Al-Quran. Dialah surat Al-Fatihah, 7 ayat yang diulang-ulang dan bacaan agung yang diberikan padaku. Hadis riwayat Bukhari. Teragung maksudnya paling banyak pahalanya, ya. Ini jadi surat yang paling a'dham, ya, surat yang paling besar di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, ya, yaitu surat yang diulang-ulang, ya, 7 ayat yang diulang-ulang, ya. Karena surat Al-Fatihah di sholat wajib aja ada berapa kali diulang? 15. 17 kali diulang, ya. Maghrib berapa? 3. Terus Isya 4. Terus subuh 2. Terus Duhur 4. Asar 4. Berarti berapa? 17 kali. Itu baru apa? Sholat yang wajib, belum sholat sunnahnya, belum zikir-zikirnya, ya. Ini mulanya Al-Quran ini 7 ayat yang diulang-ulang ini adalah Rasulullah mengatakan surat yang a'dham, ya, surat yang agung, ya. Oleh karena itu ini aja ada keterangan yang dimaksud teragung itu maksudnya paling banyak pahalanya, ya. Oleh karena itu mari kita pelajari
Al-Qur'an ya, dibaca, belajar tahsinnya, belajar makhrajnya ya, belajar lafziahnya, belajar artinya, belajar tafsirnya ya, belajar untuk mentadaburinya ya, sehingga nanti apa, dalam kehidupan kita sehari-hari dibimbing oleh Al-Qur'an, sehingga nanti Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada orang yang mau mempelajari Al-Qur'an. Di dalam hadis yang di atasnya tadi apa? Dia bergadang dengan Al-Qur'an. Jadi boleh kamu bergadang dengan Al-Qur'an. Orang bergadang dengan orang di pinggir jalan ya. Biar nanti Al-Qur'an memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu aja pembacaan 100 hadis tentang tilawah atau membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar bisa mengamalkan dari sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا